Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau membahas soal hukum jual beli konsumen dalam agama Islam. Karena ya kok rasanya orang itu dilarang menyebut suatu merek ketika melakukan sebuah review. Maaf, penulis nggak bisa cari contoh, nemunya yang ini ya. Ini nggak tahu penulis pemilik websitenya ini orang Islam atau orang Kristen. Tapi dia berpendapat bahwa motor apapun mereknya pasti semua ada kelemahan. Tapi sebagai blogger, kenapa tidak menulis yang perlu saja? Artinya tidak perlu menulis yang jelek-jelek. Toh sesuatu yang baik dari sebuah motor itu banyak. Itu ya. Terus dia menyebutkan yang apa? Kalau menyebut kelemahan itu nggak pada tempatnya ya. Semoga saya sendiri terhindar dari kelakuan blogger zaman now yang hanya melihat kelemahan saja, bukan keunggulan. Apapun namanya, kejujuran itu ada tempatnya. Lebih kepada tidak menyakiti semua orang adalah kuncinya, alias toleransi. Nah, ini dia sebelumnya juga ngasih contoh, ada cewek berhidung pesek ketemu Anda dengan dalih kejujuran, terus Anda bilang begini, "Hai cewek pesek, bagaimana kabar hidungmu? Masih pesek aja kan? Kapan dijadikan mancung?" Kejadian di atas adalah kejujuran, dan sama halnya dengan sebuah artikel yang menulis dengan dalih kejujuran tapi isinya menjelekkan suatu produk. Itu kejujuran atau kegoblokan dan kerendahan sebuah akhlak. Jadi intinya dia ngomong itu kalau jujur itu dosa, intinya kayak gitu ya. Padahal ya yang dia sebut tadi itu bahwa blogger zaman now itu melihat kelemahan ini sebenarnya salah ya. Karena ini sudah ada tuntunannya, sudah ada wajibnya. Kita cari dari yang saja ya, yang hadis dulu. Karena kalau surat ini ada Al-An'am, Al-A'raf, Isra, terus ya dan lainnya, ini diminta untuk melakukan timbangan yang benar ya, takaran yang benar, neraca yang benar. Ini kalau dari Quran begini. Nah, kalau dari hadis ini ya, jual beli tidak boleh menipu ya, tidak halal seorang menjual suatu perdagangan melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu. Tidak halal seorang yang mengetahuinya melainkan ia harus menjelaskan. Ini yang dimaksud adalah ciri ini adalah kelemahan dari produk. Jadi untuk jual beli itu harus menjelaskan cacat dari barangnya ya. Jadi penjual dan pembeli memiliki hak pilih sebelum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan keadaan barang, mereka akan mendapatkan berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi cacat barang, akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Jadi ini artinya kalau ada penjual itu wajib memberitahukan kelemahannya. Ini artinya berlawanan dengan ini. Dan orang yang tahu ya itu harus menjelaskannya juga. Jadi kelemahan itu wajib dibahas kalau kita tahu agar jual belinya halal dan diberkahi. Ini juga ada yang lain-lain ya. Misalnya ini tidak halal menjual kepada saudaranya yang ada cacatnya kecuali dijelaskan dulu cacatnya apa. Ini juga sama, bukan golongan kami orang yang melakukan penipuan atau kecurangan. Kecurangan ini ya termasuk salah satunya tidak memberitahukan kelemahan barangnya. Nah, ini juga ada dari sisi hukum ya. Dari sisi hukum, konsumen punya hak untuk didengar pendapatnya atau keluhannya. Dari penjual juga wajib memberikan kesempatan pada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tersebut, serta ada jaminan atau garansi barang tersebut. Ini juga disebut ada etika, menggunakan bahasa
Yang wajar patut saat review juga baiknya disertai fakta, misalnya ada foto atau video untuk pendukungnya, terus kualitasnya harus baik, terus sebelum menyampaikan ke orang lain baiknya melalui pelaku usahanya tersebut, direct message, email, kontak untuk pengaduan dan seterusnya. Jadi kita laporkan ke yang pelaku usahanya dulu, etikanya begitu. Nah ini kalau yang dari bahasa Inggris juga ada, Nabi melarang menjualkan dalam metode munabado, yaitu menjual kain hanya memperlihatkan, hanya menunjukkan saja tanpa mengizinkan yang beli untuk memeriksa atau melihat langsung, atau metode mulamasa yang beli kain hanya dengan disentuh tanpa bisa melihat. Ini juga Sahih Bukhari, ada nomornya juga. Penjual atau pembeli punya hak untuk mengembalikan atau mempertahankan barang selama mereka belum berpisah atau belum ada kesepakatan, ya. Syaratnya adalah harus jujur dan menjelaskan semua kekurangan pada produknya, juga sifat-sifatnya. Jadi kalau ada yang bohong atau disembunyikan, maka nggak diberkahi. Ini nggak boleh membatalkan penjualan yang sudah disetujui oleh penjual lain hanya untuk menjual barang milik dia. Terus ini setiap pihak bisa membatalkan jika jujur dan membuat semuanya jelas, maka diberkahi. Jika berbohong atau menutup-nutupi, maka transaksinya tidak diberkahi. Ini sama ya dengan sebelumnya. Jika bohong atau menutupi kelemahan, mungkin akan beruntung tapi tidak akan diberkahi oleh Allah. Terus ini terakhir, muslim adalah saudara dari muslim yang lain, dan tidak boleh muslim yang satu menjual ke saudaranya barang yang ada kelemahannya tanpa menjelaskan apa kelemahannya itu, ya. Jadi kalau kita muslim, maka kita itu kalau jual barang harus menjelaskan kelemahannya. Itu yang harusnya disebut sebagai blogger zaman now. Tapi ya sayangnya, yang penulis lihat, blogger zaman now itu tidak berani menjelaskan kelemahan. Review di YouTube juga tidak berani menyebut merek, walau itu sudah benar-benar fakta. Alasannya adalah etika. Padahal ya kalau kita muslim, kalau kita Islam, malah harus menjelaskan walau itu bukan barang kita sendiri. Ini kan tidaklah seorang yang mengetahuinya, melainkan ia harus menjelaskannya. Jadi ini bukan hanya dari penjual saja ya, tapi orang lain yang bukan penjual, bukan pembeli, kalau tahu itu ya wajib menjelaskan. Ini riwayat Hakim dan Baihaqi ya. Ya wes lah. Jadi intinya itu. Semoga ya kalau sudah ada apa-apa lagi jangan review, oh tidak etis menyebutkan merek atau apa, tapi ya malah kewajiban kita untuk menyebutkan merek. Tentu dengan review apa adanya dan kita ceritakan bagaimana proses reviewnya. Ya udah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.